Selamat pagi, saudaraku. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi berkenan yang memang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Allah menyediakan sarana untuk proses pendewasaan atau penyempurnaannya. Ada banyak peristiwa, banyak kejadian yang Dia izinkan kita alami, di mana kita harus memilih, apakah aku mau hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Kalau kita membiasakan diri hidup menurut roh, maka ketika ada peristiwa yang menyakitkan, kita akan dapat berkata, ya sudahlah, sudah selesai kok, dan semua bisa dilewati. Justru hal ini akan membentuk kita untuk punya karakter Kristus. Katakan amin, saudaraku. Membentuk kelemah lembutan yang permanen dalam diri kita. Bukan lemah lembut yang terpaksa. Karena menghadapi orang yang lebih kuat kita mengalah, tetapi menghadapi orang yang lebih lemah pun kita tidak menginjaknya. Kita mau taruh diri kita memiliki lemah lembut yang benar. Lemah lembut yang akumulasi dari gairah demi gairah yang tepat, yang benar sampai membentuk karakter lemah lembut permanen. Jadi jangan kita menjual diri kita kepada kuasa gelap hanya untuk kesenangan sesaat, saudaraku. Terkadang kita memang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Benar gak, saudaraku? Demikian juga mengenai keinginan kita. Dimana kalau kita membiasakan diri selalu memuaskan diri untuk memperoleh apa yang kita ingini, walaupun yang kita ingini itu bukan sesuatu yang melanggar moral umum, tetapi Allah tidak menghendakinya, ini juga merupakan pelanggaran. Kita merasa sah-sah saja dengan semua keinginan tersebut. Tapi jujur saja, di balik apa yang kita inginkan, seringkali termuat kepuasan diri atau kehormatan atau nilai diri. Kita harus ingat loh bahwa ketika kita menerima penebusan dari Tuhan Yesus, berarti segenap hidup kita yang termasuk di dalamnya pikiran, perasaan, yang melahirkan kehendak, itu sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bila yang kita ingini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, berarti kita sedang menolak melayani Tuhan. Menolak melayani Tuhan bukan hanya berarti kita tidak mau ambil bagian dalam kesibukan gereja, tetapi ketika kita menolak apa yang Allah ingini, itu menolak Tuhan. Galatia 5 ayat 24-25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak berhak mengingini sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diingini oleh Tuhan. Tapi kita ini sudah banyak meleset dan merasa sah-sah saja punya keinginan apa. Dengan mengingini sesuatu, maka jiwa hati kita terarah kepada sesuatu itu. Dan kita menghamba kepadanya. Kita berpikir kita tidak menghamba kepada iblis. Padahal sejatinya kita menghamba kepada iblis. Karena iblis diwakili oleh sesuatu itu. Seperti Lukas 4 ayat 5-8, iblis berkata, "Ku berikan dunia ini kepadamu kalau kau menyembah aku." Dengan kita memfokuskan diri ini kepada kekayaan dunia, saudaraku, kita sedang menyembah iblis. Menyembah iblis di sini sama dengan menjual diri kepada kekuasaan, yaitu kuasa gelap. Orang yang menjual diri kepada kuasa gelap dapat nampak normal secara lahiriah. Dia bisa santun, dia bisa orang-orang yang berkeluarga, menjalankan aktivitas, bahkan bisa dihormati oleh masyarakat umum. Bahkan saudaraku, sebagian besar di antara mereka punya harta dunia dan punya pengaruh di masyarakat. Bisa jadi mereka juga orang yang dipandang bermoral,
agamais di masyarakat juga. Tapi secara batinia sebenarnya mereka terjual kepada kuasa kegelapan. Mengerikan ya saudaraku. Ini lapangan begitu saudaraku. Kita harus tahu itu. Mereka tidak pernah mengalami penyempurnaan untuk semakin seperti Kristus. Karena memang mereka diparkir untuk menjadi manusia yang santun, yang bermoral, tetapi tidak pernah menjadi seperti yang Allah kehendaki. Maka dengan demikian mereka tidak memenuhi rancangan Allah semula dan menjadi bagian atau bilangan orang-orang yang mengakhiri perjalanan kuasa setan. Sejatinya saudaraku, setiap orang percaya, kau dan saya, dipanggil bukan hanya untuk percaya. Ingat baik-baik hal ini. Tetapi engkau dan saya dipanggil untuk mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Filipi 1:29 Paulus menuliskan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Tuhan paralel dengan menjaga hidup dalam kesucian yang bermuara pada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu memampukan setiap orang percaya untuk mencapai titik ini, titik keserupaan dengan Yesus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus bukan hanya membawa setiap orang menjadi orang yang beragama Kristen atau hadir ke gereja, tetapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan mengembalikan manusia untuk mampu berkodrat ilahi. Sehingga di dalam setiap yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat selalu sesuai dengan kehendak Bapanya. Ketika seseorang mampu menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan Allah, disitulah ia sungguh terbukti sebagai milik Allah. Maka dalam tahap inilah seseorang dapat dikatakan terlepas dari belenggu kuasa kegelapan, yakni di mana pikiran perasaan tidak lagi ditentukan oleh suasana dunia. Pikiran perasaan didominasi oleh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maka dari itu setiap orang yang masih memiliki pikiran dan perasaannya sendiri, tanpa bersedia untuk menundukkan dalam Kristus, berarti tanpa disadari ia masih terjual kepada kuasa kegelapan. Maka renungkan ini baik-baik saudaraku. Karena banyak daripada kita yang tidak kita sadari, kita sedang menjual diri kita kepada kuasa kegelapan di dalam rutinitas hidup kita. Bahkan di dalam rutinitas 24 jam 7 hari di dalam kesibukan kita studi, berkeluarga, bekerja, bahkan pelayanan di rumah Tuhan, di gereja sekalipun. Seringkali kita masih menyembah iblis. Kenapa saya boleh katakan itu? Karena dia masih melakukan semuanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, yang tujuannya hanya bermuara kepada diri manusia itu sendiri. Maka disitulah iblis memainkan perannya. Tetapi kalau hari ini, pada pagi hari ini kita mengerti kebenaran ini, jangan kita menjual diri kepada kuasa gelap hanya untuk kesenangan sesaat kita. Bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Studi, studilah untuk Tuhan. Berkeluarga, berkeluargalah untuk Tuhan. Pelayanan di gereja, jangan cari panggung, jangan cari nama, jangan cari duit, jangan cari keuntungan di dalamnya. Cari kesenangan Tuhan di mana engkau melayani Dia. Apa yang Tuhan tempatkan di dalam dirimu, talenta apa yang Tuhan titipkan dalam dirimu, lakukan yang terbaik. Jadilah manusia terbaik versi Tuhan yang bisa kita lakukan dimulai hari ini. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.